income-nya mereka yang tadi mereka nggak punya pekerjaan, tiba-tiba mereka kerja di situ karena adanya hilirisasi, naik tuh gajinya jadi 6 juta, ada yang 10 juta, gokil ya. ada yang 15 juta, padahal cuman lulusan SD. Jadi Bro Billy ini sangat luar biasa sekali. Beliau sudah banyak sekali jabatannya dan yang sangat menginspirasi bagi saya adalah beliau merupakan pendiri Yayasan Kitong Bisa. Ya nggak sih? Apa tuh? Jadi gimana tuh Bang? Yayasan Kitong Bisa itu apa? Itu yayasan yang membantu memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak Indonesia di wilayah timur. Wow. Jadi dari underprivileged mereka biar bisa sekolah, kita kasih pendidikan gratis. Iya cocok. Kita lagi bikin gerakan ini, harusnya dia di Kitong Bisa harus ada gerakan makan siang susu gratis gitu. Sebenarnya kita udah pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk membuat pembagian nutrisi termasuk susu gratis, salah satu perusahaan consumer goods. Jadi pas Pak Prabowo mengeluarkan pembagian makan siang gratis susu gratis, kita langsung itu dia. Paten memang ya kalau sudah Kakak Billy. Dan beliau di waktu yang singkat nih Bro Kemal ya, sudah hampir 1 bulan dan memberanikan dirinya dengan segudang prestasinya. Beliau mengabdi untuk menjadi jubir TKN. Luar biasa sih, kita semua cukup salut. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nih Kak Billy, mungkin Bang Kemal ada yang mau ditanyakan? Yes, Bang Billy ini kan sangat khas dengan pasta Bang. Ini dia. Nah, dan Bang Billy merepresentasi anak muda banget. Bang, apa yang Abang mau bilang untuk anak-anak muda? Dan ini harus gimana biar bisa kayak Bang Billy, Bang? Jadi kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Dan kita harus menonjolkan keindonesiaan kita. Jangan malu. Ya, contohnya ini nih. Aku kan tadi Kemal tanya kenapa sih bawa ini produk UMKM, produk ibu-ibu, mama-mama di Indonesia Timur yang setiap kali aku butuhnya aku pasti beli. Dan aku bangga pakai barang Indonesia gitu. Sampai keluar negeri aku pakai loh. Jadi kalau aku lagi di luar negeri aku pakai ini. Mereka selalu nanya ini buatan perempuan-perempuan Indonesia. Luar biasa. Kita sudah berada di dinamika globalisasi dan juga tuntutan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Tuh kan, fosil yang dibahas. Indonesia sudah memasuki era baru dengan fokus pada hilirisasi energi ya. Wah, ini juga lumayan berat. Jadi langkah apa sih yang tepat untuk merespon perubahan iklim di Indonesia? Nah, mungkin sedikit perkenalan dulu. Jadi sebelum saya terjun ke dunia sosial, Yayasan Kitong Bisa, saya itu insinyur di perusahaan energi Inggris 8 tahun. Kemudian saya pakai uang simpanan tabungan gaji saya dari perusahaan minyak itu, dia migas Inggris itu. Nah, jadi saya pakai, kemudian saya pakai tabungan itu untuk mendirikan yayasan yang memberikan pendidikan gratis. Gitu ceritanya. Lalu saya bergerak di yayasan 3 tahun, lalu dipanggil Pak Jokowi jadi staf sus. Nah, pengalaman menarik kemarin baru beberapa 1 bulan lalu saya mendampingi presiden untuk meresmikan fasilitas pengolahan gas alam yang adalah dulu saya insinyur di situ. Jadi dulu kan saya insinyur kan istilahnya ya anak bawah lah. Terus tiba-tiba datang dengan presiden dan meresmikan fasilitas tersebut gitu. Jadi satu pengalaman menarik saya mendampingi presiden meresmikan fasilitas itu. Yang kedua, saya melihat komitmen presiden untuk memastikan ketersediaan energi bersih karena gas ini emisi karbonnya lebih rendah daripada minyak bumi. Jadi memang ke arah gas itu yang terbaik buat Indonesia karena emisi karbonnya juga lebih rendah dibandingkan dengan emisi karbon dari minyak bumi. Jadi dengan melihat Pak Jokowi waktu itu meng-groundbreaking petrochemical, kemudian meng-groundbreaking kilang pengolahan gas pada tempat yang berdekatan, itu beliau tunjukin nih kalau Indonesia tuh hilirisasi dan akan pakai sumber ramah energi. Dan harapan beliau yang ketiga adalah kalau bisa presiden berikutnya itu berkomitmen untuk melanjutkan hal baik yang beliau telah lakukan. Jadi prestasi beliau itu, saya ada bikin video tuh lumayan cukup up dan viral juga di TikTok tentang 6 prestasi Presiden Joko Widodo dalam dunia energi. Ya, salah satunya itu yang beliau lakukan. Nah, lalu kita jangan lupa kemarin pada saat debat kedua, Mas Gibran menyebutkan teknologi carbon capture storage. Ya, itu betul. CCS itu adalah sebuah teknologi yang kenapa Mas Gibran yang ngomong? Karena dia satu-satunya yang paling muda. Yang ngerti CCS itu emang rata-rata generasi YZ karena teknologi itu baru ada zaman sekarang dan karena concern anak-anak
generasi YZ seluruh dunia mengatakan karbon ini harus dikurangi. Tapi kalau kita nunggu kita nanam pohon, bukan berarti ini kan ada satu NGO tuh yang kemudian mendebat Mas Gibran, dia up di Instagram, harusnya nggak boleh tuh pakai teknologi itu, harusnya nanam pohon aja. Lah Mas Gibran juga nggak bilang pakai teknologi ini aja nggak usah nanam pohon, dua-duanya jalan bersamaan biar karbonnya tuh keserap. Nah makanya Mas Gibran berani memunculkan tuh isu CCS di situ, teknologi CCS di situ, dan Indonesia adalah satu dari hanya 6 negara di dunia ini yang mengembangkan teknologi CCS untuk menyerap karbon. Jadi karbon itu instead of dibuang ke udara, dimasukin ke bawah tanah. Gokil! Oke. Jadi cuma yang 5 lain itu negara maju semua loh. Amerika, Jepang, Uni Eropa, China, sama satu lagi aku lupa, tapi semuanya Kanada. Semuanya 5 negara maju, Indonesia doang gitu. Gila, keren banget. Tepuk tangan lagi deh. Luar biasa. Ya, makanya kita senang kita punya wapres itu anak muda. Iya dong. Teknologi rendah karbon, penyerapan karbon, energi terbarukan itu masuk. Sangat luar biasa tuh. Wah, gue benar-benar merinding sekali. Jadi banyak sekali prestasinya Pak Jokowi yang tentu akan dilanjutkan oleh Paslon 02, dan hari ini tuh banyak banget yang prestasinya tidak terdengar. Mungkin mudah-mudahan dari podcast ini jadi seluruh netizen masyarakat di Indonesia bisa tahu nih dari Kakak Billy. Tepuk tangan, keren banget. Luar biasa. Oke, Mas, selanjutnya nih. Kakak Billy, sis, fun fact ya. Iya. Saya mau bridging nih. Anak-anak muda itu kan kesannya nggak peduli ya sama hal-hal yang serius. Padahal sebenarnya tadi yang Bang Billy bilang, yang Kakak Billy bilang, bahwa hal-hal yang berhubungan sama karbon ini ternyata menjadi hal yang sangat-sangat diminati sama milenial dan Gen Z ya, Gen Z. Kemarin Gojek, kalau teman-teman perhatiin ya, dia ngeluarin fitur baru di mana kita bisa ngeklik dengan apapun kita gunakan di aplikasi itu, jadi kita nyumbang kalau nggak salah Rp1 untuk menyelamatkan bumi. Iya, Dan ternyata itu yang paling banyak menggunakan itu malah anak-anak muda. Dan hal ini menjadi hal sangat penting. Kakak Billy, hal ini menunjukkan anak muda itu betul-betul sebenarnya tanpa kita sadari itu senang sama isu-isu yang serius kayak misalkan karbon yang berat, kita bahas di Indonesia dan lain-lain. Nah, apa sih yang Kakak Billy pengen sampaikan ke anak-anak muda, dan gimana cara kita untuk benar-benar bisa berkontribusi ke hal tersebut seperti itu? Jadi ada pengalaman lucu kan, since dirimu bilang tinggal di Cibubur kan? Iya. Nah, beberapa pekan lalu waktu aku spend weekend di Cibubur dengan teman aku yang juga profesional, masih muda juga, Gen Z juga, dia kerja di energi sektor. Kita ngobrol dan kita sharing ke teman-teman anak muda yang lagi ngopi tentang energi dan karbon emisi lingkungan itu kayak isu yang jauh banget gitu kan. Jadi mereka kayak gitu kan, tapi tiba-tiba lampunya mati, ya kan, di kafe tersebut. Langsung kita bilang, nah tuh kan, kata siapa, energi isu ini tuh jauh dari kita. Dirimu mati aja, kafe ini AC mati aja kepanasan gitu kan, terus lampu nggak nyala, lu nggak bisa belajar. Nah, jadi isu ini adalah isu yang dekat dengan keseharian kita. Akan tetapi bagaimana kita dengan podcast seperti ini membawa isu yang seolah-olah eksklusif dan elitis itu turun nih. Jadi setuju banget. Pahamin sama teman-teman kalau di bukan hanya tentang buang sampah pada tempatnya, itu teman-teman Pandawa grup yang bikin awareness itu keren banget ya. Terus kemarin diriku juga baru ngobrol sama teman-teman Chelsea Islan, Fadil Rahman yang direktur Pertamina yang masih muda itu, kita membuat Youth Energy and Environment Council untuk membumikan bahasa-bahasa energi ini ke anak-anak Gen Z supaya dipahami. Nah ini termasuk habis podcast ini diriku juga akan ke Bali itu untuk mengedukasi anak-anak SMA di sana tentang pentingnya mereka terlibat dalam isu perlindungan lingkungan dan energi. Jadi kalau dibilang jauh dari kita, sebenarnya bukan jauh, cuman tidak banyak orang yang bergerak menjelaskan ke bawah. Dan Mas Gibran duluan tuh. US, itulah Nah, sampai terus kata pasangan yang sebelah bilang gini, itu kan topiknya ekonomi, kenapa dirimu bawa-bawa sisi US? Nah ini yang aku mau bilang, isu energi, isu karbon ini hanya bukan tentang menyelamatkan lingkungan loh, tapi meningkatkan income buat Indonesia. Ada karbon. Kan ada karbon credit. Nah, yang tadi Mas Gibran bilang sisi US itu kalau negara lain nyimpan karbonnya, karena namanya sisi US itu carbon capture, utilization and storage, artinya disimpan. Mereka bayar ke kita, dan ketika mereka bayar, penghasilan kita tuh bisa mendapatkan 4.000 triliun dari hanya satu proyek. Apa sih tanggapan Kakak Billy nih terkait nyinyirnya orang tuh yang bilang hilirisasi adalah kemunduran dan lain-lain? Tanggapannya gimana tuh Kak Billy? Nah, aku kembali ke cerita aku dampingin Presiden meresmikan fasilitas gas kan. Jadi pada hari yang sama Presiden melakukan peletakan batu pertama pembangunan petrochem. Lalu kemudian
peresmian kilang gas. Kilang gas itu dan petrochem itu bentuk hilirisasi yang konkret. Jadi Presiden Jokowi bilang hilirisasi bukan dia ngarang-ngarang, tapi dia sudah melakukan hal yang nyata gitu. Dan di Asta Cita nomor 2 dan Asta Cita nomor 5 sampai hafal banget ya, jubir banget. Iya benar. Jubir banget nggak sih? Habis. Asta Cita 2 dan Asta Cita 5 itu tentang hilirisasi dan tentang ketahanan energi. Nah, apa sih hilirisasi untuk anak muda? Aku kasih contoh ke proyek yang diresmikan Pak Jokowi. Proyek tersebut yang kilang gas itu memperkerjakan hampir 11.000 karyawan. Wow. Nah, 11.000-nya itu hampir sebagian besar anak muda dan hampir 70%-nya adalah orang lokal situ. Wow. Yang tinggal di 62 Keren sekali. kampung-kampung di situ. Jadi income-nya mereka yang tadi mereka nggak punya pekerjaan, tiba-tiba mereka kerja di situ karena adanya hilirisasi, naik tuh gajinya jadi 6 juta, ada yang 10 juta, Gokil ya. ada yang 15 juta. Padahal cuman lulusan SD. Wow. Cuman luar lulusan SD dan dia luar kerjanya biasa, cuma luar kayak biasa. apa, ngerapihin pasir, bikin tanam bunga, tapi gajinya segitu. Nah, bayangin kalau hilirisasi terjadi di seluruh Indonesia, berapa juta pekerjaan untuk anak muda kayak kita-kita ini. Luar kan? biasa sekali Itu ya. berarti pekerjaan sih. Iya. Belum dari sisi kesempatan untuk jadi supplier. Yes. Apa sih jadi supplier? Misalnya, pabrik gas itu kan 11.000 pada makan nggak sih? Iya. Mereka beli sayur nggak? Beli ikan nggak? Beli sayur, beli ikan, beli beras Pasti kan? dong. Anak-anak muda lagi yang di kampung situ nanam Iya. beras, nanam Luar sayur. biasa. Daripada gue nongkrong doang nggak udah kerjaan, mendingan gue nanam sayur. Sayurnya dipakai untuk jual ke situ, dibeli sama perusahaan proyek. Nah. Ya, jadinya dia dapat income juga dari Luar biasa. dari situ kan. Jadi lihat Pak Jokowi itu mikirnya sampai sejauh itu. Dan kemudian sama Pak Prabowo dan Mas Gibran dituangkan lagi dalam Asta Cita nomor 5 jelas hilirisasi. Hilirisasi itu bukan untuk negara biar investasi asing masuk, biar memperkaya orang yang kaya, enggak. Iya, Jadi iya. membumi anak-anak muda kayak kita-kita malah bisa punya kesempatan pekerjaan, Luar kesempatan biasa. yang lebih besar. Nah, Gitu. iya. Teman-teman, tadi kita udah dengar bagaimana Kakak Billy menjelaskan begitu komprehensif tapi ringan dampak dari program-program yang sudah dibuat sama Pak Jokowi. Di energi ya, di sektor Di energi. energi. Dan nggak mungkin nggak diterusin. Dan Ya, kita betul. harus terusin program Pak Jokowi. Setuju? Makanya tadi gue bilang di Asta Cita nomor 5 itu Pak Prabowo jelas menuliskan itu. Yes. Jadi komitmennya jelas dia akan teruskan gitu. That's why Pak Prabowo Luar juga biasa. akan meneruskan apa yang sudah ada. Iya. Sis Firda, oke. Gue sih salut banget ya. Inti poin dari yang gue ambil dari Kak Billy ini adalah ternyata Pak Jokowi dan juga nanti akan diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah sangat mengajak masyarakat Indonesia terutamanya anak-anak muda, dan tentunya bagaimana kita ini dari sisi pemahaman secara milenial dan Gen Z ya, bagaimana kita mau berani gitu. Nah, tipsnya gimana tuh Kak Billy ini untuk sesi terakhir? Gimana sih, kan Pak Jokowi nanti juga dilanjutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan juga kesempatan kita bisa membuka lapangan pekerjaan begitu luas. Tapi bagaimana, kan masih banyak tuh anak-anak muda yang merasa di luar sana yang merasa dirinya belum mampu, merasa nggak berani karena tekanan dan lain-lain. Mungkin Kak Billy bisa sampaikan sedikit tambahan. Jadi pertama buat anak-anak muda Gen Y, Gen Z, bahwa pasangan Capres Cawapres 02 ini dalam Asta Citanya dari 8 Asta Citanya itu 5-nya itu secara spesifik menyasar kebutuhan anak muda. Wow. Ya, 5 ada akses pendidikan, akses pekerjaan, kemudian akses permodalan, itu ada semua jelas dituliskan. Jadi dalam top of mind dari Capres Cawapres 02, anak muda akan menjadi demografi terbesar Ya. negara ini. Mereka yang harus di-cater kebutuhan. Termasuk topik kita hari ini, energi, it's all about anak muda. Iya. Kalau energinya habis sekarang, kita tadi jebret tiba-tiba di kafe di Cibubur, panas juga gitu Panas dong. pastinya. Ya, Iya. gimana lo mau lanjutin aktivitas lo. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, ini gua sendiri secara sadar memilih 02, gua nggak dibayar, gua nggak disuruh siapapun. Ya, maksudnya kayak nyokap gua juga kayak, ayo nak kamu masuk 02. Enggak, gua secara sadar melihat visi misi 02 ini yang paling anak muda-ish. Yes. Gitu kan. Jadi Setuju. gua secara sadar mengambil dan masuk ke dalam perahu ini gitu, karena gue melihat keseriusan dan komitmen mereka. Jadi jangan khawatir bahwa mereka meng-cater atau nggak meng-cater kebutuhan. Yang kedua, kalau kita sudah percaya bahwa mereka menyediakan kesempatan tersebut, kita lah yang harus memaksimalkan kesempatan tersebut. Isu ini penting untuk kita semua, bukan hanya untuk orang-orang yang tertentu saja yang bisa memiliki ini, tetapi kepada kita semua. Nah, sebelum sesi terakhir mungkin ada juga yang mau disampaikan Bro Kemal. Yes.
Kakak Billy, Kakak Firna, aku bilang kakak juga ya. Jadi Iya. kami berdiri, kakak Billy, cerita sedikit ya. Kita ini koalisi anak muda Indonesia berani jadi menteri. Berani jadi menteri ini simbol yang artinya anak-anak muda ini punya kualifikasi yang baik. Dan kakak Billy bilang, kita harus ngejemput apa yang menjadi hak kita. Kita harus menyuarakan apa yang menjadi concern kita. Dan kita ngelihatnya, kakak Billy adalah simbol dari anak muda berani jadi menteri, Kak. Gitu. Nah, aku mau nanya nih kakak Billy. Jadi aku pertanyaannya gini, kakak Billy sama kakak Firna juga dong harus siap berdiri nggak? Anak kalau siap berdiri itu artinya berani jadi menteri. Nah kalau kakak bilang siap, nanti aku mau tanya ke yang keduanya adalah mau jadi menteri apa, dan yang ketiga kenapa? Gitu. Make it easy aja, nggak usah yang serius pikirin mau jadi menteri apa apa. Concern kakak Billy apa, concern Firna apa, jawab itu nanti kita ada satu gift buat kakak Billy spesial banget dari kami Billy. Oke, siap ya? Siap. Jadi, Iya. siap berdiri atau enggak? Siap. Kalau misalkan jawab siap, harus jawab siap pastinya. Kakak Billy siap berdiri? Siap berdiri. Nice. Nah, kalau kakak jadi menteri Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. Kalau kakak jadi menteri, mau jadi menteri apa kakak Billy? Hanya ada 2 pilihan. Yes. Kalau nggak menteri pendidikan, SDM, energi dan sumber daya mineral. Why? Kak. Karena isu energi dan environment itu isu anak muda banget. Kita harus selamatkan apa? Jadi kita harus tetap bertumbuh ekonomi kita, tapi lingkungan dan energi harus tetap kita jaga. Nah. Luar biasa. Jangan tahu-tahu. Aduh, gue kenal lagi. Padahal tadi gue udah bilang sama Bro Prama bahwa gue udah ngelakuin handphone gue dari tadi nih. Setiap hari gue nggak mematikan handphone gue. Siapa tahu nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran nelfon gue, ya nggak manggil ke istana. Udah siap belum jadi menteri gitu? Nanti yang ditelepon Prabowo. Aduh, Bagaimana siap berdiri gitu? Oh siap dong, sangat siap. Kalau mau jadi menteri, mau jadi Kalau menteri apa? ditanya mau jadi menteri, menteri apa? Ya jelas, Menkominfo. Kenapa? Karena kebetulan memang gue sudah fokus lama di bidang digital dan juga di bidang teknologi, dan setelah adanya Mas Gibran nih merasa terpanggil, walaupun nanti belum dipanggil untuk menjadi Menkominfo untuk menjembatani hilirisasi digital. Gokil. Iya. Tahu.